Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Lantang atas perkenalannya dan terhadap semua siswa-siswi baik yang hadir di kelas maupun di rumah online. Saya Ruby, saya ketua Direktur dan saya sudah bekerja di Mones selama 2 tahun terakhir ini, jadi cukup lama. Dan sebelum presentasi dimulai, di sini saya sudah mengunjungi beberapa t-shirt Mones. Ini eksklusif dari Mones University Melbourne. Ada 4 ya, nanti saya bagikan 2 dalam bentuk quiz, 2 dalam bentuk pertanyaan pertama dengan sesi tanya jawab. Jadi ukuran barunya ada L, max-nya sama sebenarnya namanya 2, jadi yang masuk ke lagi berangkat. Ya, jadi thank you banget sudah datang di tahun ini pagi-pagi, semangat. I know this is part of your tugas, but ya, datang seperti ini itu menurut saya juga komitmen. Next, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau kita bicara soal Monash University, Monash University adalah universitas yang masuk dalam university atau 8 uni terbaik di Australia. Nah, di sini usia kampus kita masih cukup muda, yaitu kita berdiri di tahun 1958, yaitu kalau dihitung ya usia kita baru 64 tahun ya teman-teman ya, which is quite young, karena university yang di bawah 100 tahun masih dikategorikan sebagai modern university dan university yang muda. Nah, tetapi meskipun usia kita sangat muda, saat ini kita sudah menjadi uni terbesar di Australia dengan jumlah populasi siswa 90.000 siswa dan menjadikan Monash sebagai uni termuda di Australia dengan jumlah siswa terbanyak. Nah, kampus kita pusatnya di Melbourne, tapi kita sifatnya global. Kita memiliki kampus juga ada di Malaysia. Kita juga memiliki kampus di Indonesia, baru buka, kita diundang oleh pemerintah Indonesia menjadi satu-satunya uni asing yang memiliki kampus di Indonesia untuk program S2 dan S3. Dan kita juga memiliki research center di Mumbai. Kita juga memiliki Monash Suzhou Partnership di Suzhou, China untuk program S2 juga. Dan kita juga memiliki kampus satelit di Prato, Italia. Jadi yang buat belajar desain, arsitek, juga boleh ngambil semester pendek di Prato, Italia juga. Nah, di sini kalau kita lihat kita sudah memiliki 90.000 siswa, di mana 33% dari komponen siswa kita kurang lebih adalah international students, dan kita memiliki kurang lebih alumni 400.000 alumni yang tersebar di seluruh negara. Next. Nah, untuk lokasi tadi saya sudah sebutkan, kampus kita ada di Melbourne, Kuala Lumpur, Jakarta, Suzhou, Mumbai, maupun Prato. Di Melbourne sendiri pun kita memiliki 4 kampus yang tersebar di kota Melbourne, jadi memang cukup banyak. Bisa di next lagi, Pak? Ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh siswa di Indonesia, apakah Australia sudah kondusif dari COVID-19? Jawaban saya iya, karena pertanggal 9 September kemarin kita sudah bisa terbang ke Australia tanpa menggunakan masker. Di Australia sendiri pun kita sudah tidak perlu menggunakan masker. Dan sejak tahun lalu border Australia sudah dibuka kembali tanggal 15 Desember 2021, dan ini adalah gambaran orientasi di semester 1 Februari 2022. Nah, kalau Februari 2022 kemarin sudah seramai ini, nah sudah bagus suasananya ya di Australia. Dimana kalau orientasi jangan dianggap seram ya kalau di Australia, karena di Australia orientasi bukan hanya ajang untuk kita mencari informasi tentang perkuliahan, tentang juga organisasi di dalam kampus, tapi juga untuk mencari teman dan have fun. Seperti dilihat di sini tuh ada bom bongkar kan ya.
Ada nggak tahu nih namanya apa, Halilintar kali. Ada DJ performance dan banyak sekali acara-acara yang kita lakukan. Nah, supaya dapat gambaran kira-kira orientasinya seperti apa, ada video selanjutnya bisa kita play. Next. Nah, ini. Is much to enjoy you, darling. Later on, catch up with people and becoming your friends. And remember that one university warmly welcomes you and be valued very much. Itu suasana orientasinya. Jadi kalau masuk ke Monash jangan skip orientasi, rame. Itu kayak festival sih kalau aku bilang sih, kayak pasar malam. Jadi bagus banget buat ajang cari teman ya. Nah, bicara soal peringkat dunia, meskipun sekarang kita masih 64 tahun, di sini kita memiliki peringkat yang cukup tinggi di dunia, di mana kita peringkat 57 by Time Higher Education 2022. Dan untuk QS World University Ranking, di 2022 kita peringkat 58, tapi di 2023 kita sudah naik satu peringkat lagi, yaitu peringkat 57 dunia. Dan untuk Time Higher Education Golden Age University, kita juga peringkat 6 di dunia, dan juga kita dinobatkan sebagai the most innovative university in Australia. Karena not only in Australia, Asia Pasifik. Dan ini karena memang Monash University sebagai member Group of University atau 8 uni terbaik di Australia, kita yang paling muda. Sehingga uni yang muda cenderung lebih kreatif, lebih inovatif, lebih progresif, dan juga lebih praktikal dalam mengajarkan pelajaran di kelasnya. Oke, nah peringkat jurusannya bagaimana? Kita bisa next. Di mana dalam waktu singkat yang kurang lebih 60 tahun ini, kita sudah menjadi peringkat pertama di dunia untuk farmasi dan farmakologi. Nah, ini buat teman-teman yang mencari jurusan farmasi, ini sangat bagus sekali untuk peluang kerjanya di Australia, khususnya di bidang farmasi, karena di Australia kita kekurangan apoteker. Saya punya teman yang bekerja di Big Pharma Group atau General Manager Big Pharma Group, mereka punya 500 apotek di Australia, sama seperti K24 ya kalau di Indonesia mungkin ya. Itu dia mengatakan ke saya bahwa saya sangat susah sekali mencari apoteker di Australia. Dan bidang pekerjaan ini juga masuk ke arah Priority Migration Skill Occupation List atau daftar pekerjaan yang sangat dibutuhkan di Australia. Kuliahnya 5 tahun, 4 tahun S1, 1 tahun master, tapi pada waktu master kita sudah kerja magang setahun penuh. Dan pada waktu magang, gaji kita sudah $50.000 per tahun, 500 juta. Jadi pada waktu kita selesai di tahun kelima, kita juga bisa menjadi apoteker yang resmi. Kalau lulus ujian profesi apotekernya. Setelah menjadi apoteker yang resmi, gaji kita kurang lebih $70.000 sampai $80.000 Australia per tahun. Itu 700 sampai 800 juta. Dan sangat-sangat mudah mencari pekerjaan di bidang ini. Apalagi kita peringkat pertama di Australia, semua apotek di Australia memakai sistem Monash. Oke, next. Nah, education. Buat siswa yang punya passion untuk mengajar, tidak semua orang bisa mengajar, tapi semua orang bisa belajar. Betul? Tuh, lah. Guru-guru itu apa atau yang ramai itu? Ini betul sekali, karena guru-guru memang kita harus punya karakter yang cukup sabar ya, menghadapi anak-anak yang semakin lucu semakin hari ya. Nah, ini eh, di Australia sendiri kita peringkat 13 dunia, dan memang kalau untuk pekerjaan yang sangat dibutuhkan di Indonesia adalah guru untuk anak-anak PAUD dan juga anak-anak SD, primary school. Kurang lebih gaji sebagai guru di Australia itu kurang lebih 1.500 sampai $1.600 per minggu. Nah, ini belajarnya hanya 4 tahun, selesai 4 tahun langsung jadi guru di Australia yang legal di sana.
Monggo kalau yang ada yang minat jadi guru. Next. Kita juga peringkat 14 di bidang nursing, di mana saat ini kita kekurangan 40.000 perawat di Australia sampai 2026. Dan ini saya salah janji kalau ada juga yang nanya ke saya mau kerja di Australia dengan pendapatan yang tinggi. Apa contohnya? Salah satunya ini. Karena ini saya yakin begitu lulus bukan kerjaan yang kamu cari, tapi kerjaan yang nyari kamu yang sebagai lulusan nursing. Karena di sini kita pendapatannya kurang lebih $2.000 per minggu. Nah ini juga bagus banget. Next. Untuk accounting and finance, Monash sangat terkenal dengan sekolah bidisnya, di mana kita juga peringkat 34 dunia untuk accounting and finance, dan juga peringkat 40 untuk bisnis dan lain-lainnya. Jadi kita juga sangat favorit untuk bisnis. Next. Dan kita juga peringkat 38 dunia untuk kedokteran. Jadi apapun yang berhubungan dengan kedokteran kita pasti bagus. Teknik kimia kita juga peringkat 29 kalau nggak salah. Teknik sipil juga peringkat 24-an. Next. Dan kita juga nomor 39 di dunia kalau untuk peringkat jurusan di engineering dan teknologi di dunia juga. Dan terakhir kita peringkat 43 untuk hukum. Nah, ini kalau hukum kita juga punya profesor dari Indonesia untuk hukum syariah namanya Nardisya Husin atau Gus Nadir. Nah, itu mungkin yang pernah tahu itu jadi profesor untuk hukum Islam di Monash. Next. Nah, yang terakhir kita juga peringkat 54 untuk employability. Artinya apa? Employability ranking ini adalah peringkat bagaimana perusahaan-perusahaan di dunia mengakui lulusan Monash. Kita peringkat 54 dunia terbaik karena perusahaan-perusahaan terbaik di dunia pun juga sangat mengakui lulusan Monash. Dan salah satu alumni kita yang sangat sukses adalah di next selanjutnya adalah Pak Herman Wijaya, yaitu Chief Technology Officer dari Tokopedia yang merupakan pemenang dari Innovation and Entrepreneurship Awards untuk alumni Australia. Nah, next, ini ada sedikit video dari Pak Herman nih. Kenalkan, nama saya Herman Wijaya. Saya adalah alumni dari Monash University di Melbourne. Saya sebagai penerima Australia Alumni Award 2021 dalam kategori Innovation and Entrepreneurship Award. Nah, ini salah satu yang bagus. Ada yang nonton Miss Indonesia nggak kemarin? 2 hari yang lalu. Yang menang siapa namanya? Vanessa Audrey Susilo ya. Itu baru lulus dari Monash. Miss Indonesia yang kemarin baru menang itu lulusan Monash juga. Dan pada waktu di Monash dia juga mendapatkan beasiswa penuh, sehingga dia kuliah di Monash gratis sampai lulus. Jadi emang udah cantik dan pintar dari sononya sih. Nah, next. Nah, di sini kita juga bicara sedikit soal Melbourne, di mana rumah kita adalah Melbourne. Next, di mana Melbourne juga adalah one of the world's most livable cities. Karena di Melbourne, next, kita memiliki sesuatu yang kita tawarkan lebih dari kelas biasa. Saya yakin ketika kalian keluar negeri, seperti yang tadi dikatakan, ada yang bicara mau kuliah ke Australia karena pertukaran budaya, culture exchange, ataupun culture learning. Betul banget, karena di sini kita sudah menjadi dunia itu semakin terkoneksi ya dengan adanya teknologi, jadi kita juga harus belajar bagaimana menjadi masyarakat global. Karena kalau zaman dulu kita bisa melakukan bisnis dengan bisnis mungkin antar daerah, antar kepulauan, tapi sekarang kita border antar negara sudah semakin dikoneksikan dengan teknologi dan juga dengan berbagai kerjasama internasional. Next, di Melbourne kita juga memiliki segalanya untuk semuanya, di mana ada yang suka nonton konser, ada yang suka nonton olahraga seperti tenis ataupun F1, kita pasti punya di Melbourne untuk event-event itu. Next. Dan yang paling penting adalah kita memiliki 5 juta penduduk, tapi dari 5 juta penduduk ini 37% dari masyarakatnya lahir di luar negeri. Jadi kita pun juga punya masyarakat dengan latar belakang kurang lebih dari 200 negara, sehingga perayaan-perayaan budaya selalu dirayakan di Melbourne, sehingga kita bisa belajar untuk menghargai budaya lain, tenggang rasa, dan lain-lainnya. Dan setiap tahun, karena Melbourne sangat terkenal, kita juga memiliki 2,5 juta visitor setiap tahunnya. Next, dining. Nah,
Satu yang pasti kalau kita bicara soal makanan dan minuman di Australia, di Melbourne khususnya, tidak ada Starbucks. Karena Starbucks tidak laku di Melbourne, kalah dengan kopi-kopi lokal di Melbourne. Melbourne adalah salah satu destinasi yang paling terkenal untuk kuliner kopi. Kopi-kopi lokal di Melbourne sangat enak banget, jadi makanya kalau ada yang lulusan Monash pulang ke Indonesia, nah itu tuh mereka bikin kopi shop pasti rame. Salah satunya di Surabaya ada Titik Koma, di Jakarta ada Saint Eli, Common Ground, Sensory Lab. Itu rame banget, lebih rame daripada Starbucks. Dan kalau kita suka makanan Itali, Jepang, India, Korea, yang masak langsung orang Koreanya, jadi autentik banget gitu. Jadi kalau suka kuliner enak banget di Australia. Next. Dan very easy to get around karena dengan menggunakan satu kartu kita bisa menggunakan kereta, tram, dan bus. Di tengah kota, tram ini masih gratis. Next. Nah ini ada sedikit video gambaran tentang kota Melbourne. Sedikit di kota Melbourne ya, di kampus kita. Boleh di next, Pak. Oke. Jadi memang kalau di Melbourne ini merupakan apa ya, kalau aku bilang ya, tempat belajar yang cukup dekat dengan Indonesia karena jarak dari Melbourne Indonesia itu hanya kurang lebih 3 jam ya dari zona waktu ya. Tapi kalau lagi tidak daylight saving itu 4 jam bedanya. Jadi kalau perjalanan pun juga kurang lebih hanya 6 jam dari Jakarta kalau dari flight. Dan dari Denpasar kurang lebih 5 jam penerbangan lah. Jadi nggak terlalu jauh. Di mana saat ini di Australia pun juga kalau kita kerja part-time, berdasarkan hasil survei, itu rate kerja part-time paling tinggi di Australia. Karena kita dapatnya kurang lebih $22 sampai $30 per jam untuk kita kerja part-time. Nah, dan kita sebagai siswa internasional boleh kerja part-time kurang lebih 40 jam per 2 minggu ya. Dan setelah lulus mendapatkan visa kerja 2 tahun. Nah, kalau di Monash sendiri kita memiliki 2 jadwal penerimaan murid, yaitu di bulan Februari dan bulan Juli. Bulan Februari sering kita sebut semester 1, dan perlu diingat bahwa siswa SMA di Australia belajarnya dari Februari ke November. Jadi mereka lanjut kuliahnya di bulan Februari. Oleh karena itu semua jurusan pasti buka di bulan Februari, tapi tidak semua jurusan buka di bulan Juli. Tapi yang populer-populer ada kok di bulan Juli. Engineering, IT, bisnis itu ada di Juli. Tapi yang kayak farmasi, kedokteran hanya ada di Februari. Oke, next. Untuk syarat masuk ada beberapa ya. Untuk umur, kita minta umurnya minimal 17 tahun teman-teman. Kedua, ada nilai akademik, di mana ini tentunya tergantung dari kurikulum sekolahnya. Dari Loyola kita membutuhkan nilai SMA saja dari kelas 12. Tidak perlu foundation untuk masuk ke Monash University, karena foundation itu betulnya adalah mengulang kelas 12 di Australia. Jadi jangan. Saya percaya masa SMA adalah masa-masa paling indah. Banyak undangan Sweet 17. Selesaikan di SMA kalau bisa. Nah, ketiga ada syarat bahasa Inggris, yaitu English Language Requirement.
keempat ada yang namanya prerequisite. Prerequisite artinya adalah mata pelajaran yang wajib diambil di SMA-nya. Misalkan kalau kita mau masuk farmasi, kita membutuhkan chemistry, biology, and math. Itu wajib. Oke. Dan terakhir ada additional requirement. Beberapa jurusan membutuhkan syarat tambahan. Contohnya kedokteran, ada tes masuk kedokteran, yaitu ISET. Dan juga ada yang namanya interview. Oke. Next. Ini syarat masuk dari Indonesia. Saya percaya buat beberapa teman-teman yang sudah mampir ke Booth Mones, ada beberapa yang sudah mendapatkan flyer ini. Nanti setelah ini juga kalau mau nanya-nanya juga boleh. Nah ini contohnya kalau di Loyola KKM-nya kan 75% ya. Jadi kalau masuk kedokteran nilainya berapa yang dibutuhkan? Mohon maaf 98. Nah, nah kalau untuk di bidang bisnis nilai masuknya 87,5, di commerce 92,5, farmasi 92,5, desain berapa? 80 contohnya. Jadi kenapa kok tinggi? Karena Monash adalah universitas dengan peringkat yang sangat tinggi di dunia. Jadi makanya kita juga membutuhkan anak-anak yang memiliki background akademis yang kuat untuk bisa masuk dan bertahan di Monash, ya, survive. Nah, bagaimana kalau saya nilainya nggak nyampe nih kok? Nah, kalau nggak nyampe, ini kita bisa punya dua alternatif. Yang pertama kita bisa menggunakan SAT sebagai pengganti nilai SMA yang kurang. Kadang-kadang dapat nilai 92 di Loyola, itu jauh lebih susah daripada kita mendapatkan SAT 1290 dari maksimal 1600. Trust me, karena Loyola emang susah. Ya gitu. Betul ya Pak ya? Enggak, oh enggak. Ya. Tapi tentunya ini akan mendidik Anda untuk menjadi siswa yang sangat resilience atau memiliki background akademi yang kuat untuk bisa perform di university. Oke. Next. Bahasa Inggris tentu bisa dipenuhi dengan menggunakan IELTS, TOEFL, atau Pearson. Salah satu aja, nggak usah semuanya. Tergantung kalian sukanya yang mana. Biasanya kita mintanya yang kategori A, yaitu 6,5 no band below 6. Tapi juga ada beberapa jurusan yang bahkan untuk seperti nursing misalkan, karena kita menjadi pelayan kesehatan, kita bicara dengan banyak pasien, IELTS-nya harus 7, semua 7 di all band. Nah, next. Ini jawabannya buat anak-anak yang nilai SMA-nya nggak nyampe nilai masuk ke uni. Contohnya engineering 89 ya. Ini kalau lewat diploma kita hanya butuh nilai 80. 80 dari Loyola, semoga nyampe. Kalau saya bilang, harusnya masih bisa diusahakan. Nah, di mana anak-anak kelas 12, kalau sudah lulus SMA, nilai 89 bisa dong masuk ke Year One Engineering. Bisa ya. Tapi kalau cuma 84 gimana? Masuknya lewat diploma dulu. Diploma ini setara dengan tahun pertama persis. Selesai diploma langsung ke tahun kedua. Jadi dari segi durasi sama. Dan keunggulannya adalah kelasnya kecil, hanya 20 orang per kelas maksimal. Jadi seperti SMA, gurunya pun lebih perhatian. Kalau nggak ngerti, ditanyain. Ngerti nggak? Saya kecepatan nggak gitu loh. Nah tapi kalau di university, buru-buru. Ya kan? Kalian kalau nggak nanya, ya dianggap ngerti. Bener nggak? Jadi harus dewasa kalau di uni. Jadi makanya 70% dari anak-anak Semarang lah ya, kalau aku bilang, ngambilnya pasti lewat diploma dulu. Di mana ini juga keunggulannya juga biaya kuliah lebih murah, kurang lebih murah $10.000 daripada biaya university. Dan tentunya ketika kita pindah ke Australia, kita pindah ke environment yang baru. Di mana kita bicara, kita nggak ada pembantu, nggak ada papa mama. Bangun sendiri, telat bangun ya telat kuliah ya kan. Nah, itu makan sendiri juga kan. Terus belajarnya juga caranya baru, beda banget dengan SMA. Nah, dengan adanya diploma yang lebih kecil kelasnya ini, membantu Anda untuk transisi lebih baik lagi. Dan yang paling penting, ini program ini guaranteed untuk bisa progres ke tahun kedua dari Monash University, karena program diploma ini dimiliki oleh Monash sendiri. Jadi, memang ada nilai minimal untuk progres, dan itu harus dipenuhi, tapi saya bisa bicara 97% anak-anak yang masuk ke diploma selalu progres ke tahun kedua dari Monash University. 3%-nya kok nggak lulus. Ya, yang namanya di setiap perkuliahan pasti ada yang lucu-lucu ya.
yang bolos ya. Yang kalau di kelas tidur ya, atau dengerin gurunya tapi lihat HP, kangen sama mantannya atau sama pacarnya, nggak konsen. Nah, itu ada pasti. Jadi itu yang 3% tadi. Oke. Next, program diploma. Ini kita punya beberapa program diploma, yaitu ada data science, ada di bidang art, design sama architectures, arts, business, engineering, IT, and science. Yang nggak ada diplomanya hanya kedokteran, hukum, sama farmasi. Jadi kalau nilai SMA-nya nggak cukup harus pakai SAT tadi. Oke. Next. Dan untuk masuk diploma programnya hanya 8 bulan, khusus engineering 12 bulan, dan anak Indonesia masuknya biasanya di bulan Juni atau Oktober. Nah, kalau masuk di bulan Juni, saya rasa keburu nggak? Keburu. Cuma nanti kita sedikit berpacu dalam melodi untuk mengurus visanya ya. Karena kalian kan baru dapat SKL, rapot semester 2, kelas 3-nya. Itu di bulan Mei akhir kalau nggak salah kan. Nah, orientasinya tanggal 15 Juni. Nah, itu cukup deg-degan. Nah, kalau Oktober lebih nyaman karena tanggal 12 Oktober atau tanggal 10 Oktober baru orientasi. Jadi kita memiliki waktu kurang lebih sekitar 4 sampai 5 bulan untuk ngurus visa sih. Jadi Oktober biasanya yang paling ramai dari Indonesia. Oke, next. Nah, ini kampus kita untuk diplomanya di tengah kampus persis di tengah kota, maksudnya di tengah kota Melbourne, di Dockland areanya. Jadi ini 10 lantai dan sangat baru, ini baru jadi di 2021 kemarin. Next. Setiap lantai kita memiliki ruang kelas yang kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Kita bentuknya collaborative learning style, jadi memang mejanya kecil-kecil. Ini kursinya juga bisa muter 360 derajat, kita juga bisa coret-coret di atas meja, karena kita menginginkan lebih banyak diskusi antara siswa pada proses pembelajaran. Karena kalau banyak dosennya yang ngomong, dosennya yang pintar, bukan kalian. Jadi kita lebih banyak anak-anak baca teorinya dulu sebelum masuk kelas, ketika masuk kelas sudah case study, sudah debat, kayak gitu loh. Jadi kita lebih mengaplikasikan teorinya. Oke, next. Dan kita juga very safe, karena, sorry, di belakang lagi Pak. Lagi, next. Nah, kita juga punya free locker for students, dan kita juga punya kitchen di setiap lantai. Itu free flow tuh, kopi, Milo, itu free flow, mau ngambil kapanpun sepuasnya silahkan. Mau ngangetin makanan juga ada microwave-nya, cuman nggak bisa masak Indomie sama ayam geprek ya. Nah, kalau library, kita juga punya physical collection, tapi kebanyakan anak-anak sudah pakai library yang digital version, digital library. Jadi mereka kebanyakan pakai iPad untuk browse digital collection library kita. Next. Nah, ini tadi kelas yang kita bilang modelnya seperti ini, yaitu collaborative learning style di Monash University. Jadi ini di Monash Uni maupun di Monash College bentuknya seperti ini kelasnya. Next. Nah, beasiswa ini yang paling penting. Itu kalau yang keterima di Monash University, asal keterima aja ya, pasti dapat beasiswa $10.000 di tahun pertama. Nilai masuknya berapa? Tadi kita udah bahas, nanti kita bisa cek lagi di booth ya. Kedua, untuk yang masuk ke program diploma dulu nih, biaya kuliahnya udah lebih murah $10.000 daripada biaya uni. Ternyata masih ada beasiswanya lagi $8.000. Nah itu jadi memang banyak yang masuk ke diploma bukan hanya karena academic benefit, tapi juga karena financial benefit juga, karena lebih murah juga. Next. Nah ini beasiswa yang penuh, kita memiliki Monash International Leadership Scholarship. Saya bangga karena dari Semarang di tahun 2018 kalau nggak salah, ada 2 anak yang dapat beasiswa penuh leadership ini. Yang satu dari Loyola namanya Megan Faith. Nah ini kalian mungkin nggak kenal tapi guru-guru kenal harusnya. Nah itu dapat beasiswa penuh dari Monash. Nah satunya lagi itu anak Bina Bangsa Semarang namanya Stanley. Nah itu sekarang mereka belajar pharmaceutical science dan kayaknya loh ya mereka bakal lanjut ke PhD dengan beasiswa penuh dari Monash University. Karena selesai dari 4 tahun kuliah di Monash itu kan honors ya, nggak usah S2, langsung bisa S3. Dan karena kita adalah uni research, buat yang pengen jadi peneliti, belajar biomedical science, pharmaceutical science,
anything related to science, you want to be scientist, right? Go for PhD. Banyak beasiswa S3 kok dari university, karena kita adalah research university, so very good student, very performing student dengan nilai 85% ke atas, biasanya cukup besar peluangnya untuk mendapatkan peluang beasiswa S3. Dan kita juga punya beasiswa 10.000 per tahun, yaitu ada 31 tempat. Apa sih kategori yang kita harus lakukan kalau ingin dapat beasiswa ini? Ya, kita harus memikirkan bahwa nilai masuk Monash sudah tinggi, benar nggak sih? Jadi, we need to think what do you do differently other than academic results. Misalkan, aktif organisasi membantu pelayanan di gereja, atau aktif di Rotary untuk pemuda-pemudi, ya kan? Aktif di OSIS, atau pernah ikut lomba internasional. Karena, next Pak, pemerintah Indonesia, meskipun sekarang keadaan dunia lagi susah-susahnya, mereka mengeluarkan beasiswa baru untuk anak Indonesia yang namanya Beasiswa Indonesia Maju. Nah, ini kemarin saya lihat ada satu siswa dari kelas 12 Loyola yang dapat beasiswa BIM ini untuk kategori STEM. Aurelia kalau nggak salah namanya. Betul ya Pak ya? Nah, itu lagi persiapan di Bali sekarang. Dan tiap tahun mereka memberikan beasiswa 200 beasiswa untuk kelas 11 ya benernya sih. Kelas 11 yang berprestasi se-Indonesia itu mereka ambil 400 anak. Nanti kelas 12-nya yaitu programnya pengayaan kayak Aurelia, kayak di Bali gitu. Nanti mereka seleksi lagi 200 anak untuk dibiayai kuliah ke luar negeri gratis, termasuk biaya hidupnya. Dan Monash University termasuk dalam list university yang didaftarkan oleh Beasiswa Indonesia Maju. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dapat beasiswa penuh, ini salah satu program yang cukup bagus. Ada nggak sih, kalau Aurel kan juara paralelnya ya di Loyola ya, kalau nggak salah. Ada nggak sih yang nggak usah juara paralel dapat beasiswa? Ada. Saya dapat satu anak itu namanya Norman, dari Penabur Lampung. Dia itu banyak aktivitas di musik. Dia pemain violin, konser di upacara kemerdekaan Indonesia, dia kok juga konser ke Singapura, pokoknya bawa nama Indonesia dalam musik lah. Nah itu dia kan unsur budayanya bagus ya, dia dapat beasiswa ini juga penuh. Dan dia mau belajar musik di Monash nanti. Oke, next. Nah sekarang tadi kita udah bicara kan soal yang namanya Monash kurang lebih. Di sini sekarang kita bicarakan dulu apa yang kurang lebih pekerjaan-pekerjaan yang sangat dibutuhkan di Australia. Karena ada juga mungkin dari kalian yang setelah lulus mungkin ingin mencoba untuk berkarir di Australia. Nah ini saya baru ambil kurang lebih 2 minggu yang lalu. Pemerintah mengumumkan pekerjaan-pekerjaan yang sangat dibutuhkan di Australia. Itu nomor 1 di bidang construction sama civil engineer. Nah buat yang mau belajar teknik sipil bagus banget nih. Karena kita kekurangan kontraktor. Karena selama 2 tahun terakhir dalam masa COVID-19 atau pandemi, itu banyak sekali pembangunan-pembangunan yang terkendala karena dikit-dikit udah mulai dibuka pelonggaran lockdown lagi, benar nggak sih? Nah, kondisi ini mengakibatkan banyak sekali perusahaan konstruksi yang bangkrut karena pada waktu budgeting di awal harganya sekian, karena ada COVID-19 harganya naik semua bahan bakunya, nggak bisa ngikutin. Banyak perusahaan yang kolaps dan menyebabkan banyak sekali kekurangan pekerja di bidang teknik sipil dan juga konstruksi. Teacher, tadi saya udah bahas, kita butuh banget, kekurangan banget. Nurse, IT pasti masuk. Lalu juga ada teknik elektro, child carer, sama age disability carers. Oke, next. Dan di sini kita juga punya daftar-daftar pekerjaan priority yang dikeluarkan oleh imigrasi, yaitu kira-kira pekerjaan apa yang sifatnya sangat mendesak di Australia. Ini bisa di browsing di website, kalian tinggal ketik aja Priority Migration Skill Occupation List. Nah, kalau kita lihat daftarnya di sini, ada 44 jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori ini. Pertama, di bidang bisnis, kita lihat ada accounting ya. Nah, jadi yang mau masuk accounting bagus juga. Lalu di bidang engineering ada surveyor. Surveyor itu yang ngasih nilai harga tanah di lokasi ini berapa ya. Itu surveyor.
Dan juga ada juga civil engineer, geotechnical engineer. Geotechnical itu apa? Geotechnical itu adalah pecahan dari teknik sipil, tapi mereka itu ahlinya dalam memasang pasak di kondisi tanah yang miring supaya bangunannya tetap bertahan dengan baik, atau juga mungkin mereka lebih fokus ke pembangunan pembuatan proyek-proyek bawah tanah seperti proyek MRT atau kereta-kereta kan pasti bangun tunnel ya. Nah, itu geotechnical. Lalu juga structural engineer, transport engineer, teknik elektro, teknik mesin, mining engineer, petroleum, dan juga masih ada medical laboratory scientist, jadi mau belajar biomed juga ada. Farmasi, nah tadi saya udah bilang berkali-kali, farmasi kita sangat kekurangan orang, masuk di priority. Lalu kita juga ada yang namanya general practitioners atau resident medical officer, dokter, psikiatris, midwife, bidan, nurse. Yang suka desain juga ada multimedia spesialis, teman-teman. Jadi yang suka desain, mau belajar multimedia, kebutuhannya juga sangat tinggi di Australia. Dan apapun yang berhubungan dengan IT, masuk. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di Australia. Next. Bagaimana sih kira-kira potensi pekerjaan di Australia? Ada satu website yang sangat bagus, itu di atas itu website ini resmi dari Australia. Kalau nanti kalian mau kurang lebih melihat prospek kerja di Australia seperti apa, coba buka yang namanya labormarketinsight.gov.au. Nah, ini nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Kalau kita misalkan lihat nih keywordnya ini di bidang arsitek ya atau apa, itu nanti kita bisa lihat gajinya berapa sih per minggu. Pekerjaan ini dibutuhkan banget nggak di Australia? Nah, itu ada bisa dilihat. Coba next, Pak. Nah, ini contohnya untuk software and application programmer. Saat ini kita punya 150.600 pekerja di bidang software programmer. Sampai 2026, kita membutuhkan 27% lebih banyak lagi dari 150.600. Jadi sampai 2026, kita membutuhkan kurang lebih sekitar 42.000 atau 43.000 software programmer yang baru. Di mana gajinya kurang lebih 2.200 per minggu. Siswa kita yang masuk di Monash tahun ketiga biasanya mereka berpeluang dapat magang selama 6 bulan di perusahaan kalau di IT. Waktu magang gajinya $3.000. Tapi aku survei ke anak-anak, kalau udah lulus kamu kan dapat kerja nih. Gaji kamu berapa? Biasanya mulai di level 4.500 sampai $5.000 fresh grade. Jadi 45 sampai 50 juta. Not bad for fresh grade. Itu meningkat seiring dengan pengalaman kita. Oke, next. Nah, ini sebelum kita tutup, saya yakin bahwa university selalu mengajarkan hal-hal yang baik, di mana saat ini kita perlu melakukan perubahan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dunia ini. Kita belajar untuk menjadikan dunia ini menjadi dunia yang lebih baik. Betul? We try to engineer the world, we try to make the world better with our education. Nah, oleh karena itu, next, kita ada video singkat nih, mungkin bisa di-play, Pak. Nah, ini tentang apa yang kita hadapi di saat ini. We create, innovate, and progress humanity. But take a step back, and what else do you see? The climate is in disarray, and entire ecosystems are disappearing. We're divided, from gender, to race, to religion and politics. We continue to consume things we know we shouldn't, and follow rather than lead. Even a single virus can bring an entire city to its knees. And while we don't know exactly what the future holds, we do know that it won't be us who have to deal with the consequences, but those who inherit the world from us, our future generations. At Monash, we're already addressing the biggest challenges facing our world. But more importantly than that, we have the people, the scale, the scope, the expertise, and the passion to solve them. And with the generous and transformative backing of our philanthropic partners and supporters, we will continue to make real progress, drive meaningful change through the highest quality educational programs and impactful research on a global scale. We're changing it for good. Together, we can do so much more. Join us.
to create a world where the next generation can thrive. Itu sangat mengena buat saya sih, karena memang dunia ini kalau saya lihat dari kuliah umum di bidang climate change kemarin ya di Monash, dunia ini kalau kita sementara ini kita tidak melakukan yang namanya penghijauan atau renewable energy atau mungkin green chemical sustainability things in our industry, dunia ini nggak akan bertahan lama karena climate change, global warming. Diprediksikan 2040 dunia sudah tidak bisa dihidupi lagi dan sumber daya alam akan semakin mahal. In the futures, what is the most expensive things? It will be our resources. Jadi makanya di sini kita di Monash University kita berusaha menjadi seseorang yang bukan hanya peduli dengan achievement kita, tapi juga peduli dengan generasi selanjutnya yang akan mewarisi dunia ini. Next. Monash memiliki moto yaitu Ancora Imparo, ada di logo kita. Artinya apa? Saya masih belajar. Jadi setiap manusia di berbagai usia dari kecil sampai dewasa selalu memiliki proses pembelajaran yang tidak pernah berhenti setiap hari. So never satisfied if you are now ranking number 1, number 2, number 3 because you never stop learning. And believe me, by never stop learning, you will achieve the world and achieve the great achievement for you. Oke, terakhir itu nanti kalau ada yang mau nanya-nanya soal jurusan tertentu, saya ada jawabannya untuk Anda. Nanti kita bisa bicara ya nanti ke depan. Dan next, ini ada kontak saya kalau ada yang mau kontak saya. Dan seperti yang saya janjikan ada 2 kuis. Nah, saya mulai dari yang ukurannya XL dulu. Jadi yang merasa ukurannya silakan jawab. Monash University berdiri di tahun berapa? Nah, ya, waduh, ini berarti kuliahnya, sekolahnya dengerin gurunya banget nih. Thank you. Mau ditukar nggak ukurannya kebesaran nggak? XL? Atau ditukar L nih? Oke, sip. Jadi yang XL masih ada. Satu pertanyaan lagi, kita mungkin bicara soal yang namanya peringkat jurusan ya. Berapa peringkat jurusan farmasi Monash University? Gantian cowok dong. Nah itu. 1, sip. Gampang ya pertanyaannya ya. Tolong dikasih ke belakang dong. Excel. Nah sip. Cowok soalnya. Nah ini buat yang selanjutnya, nanti ini buat pertanyaan yang paling menanya 2 pertama di sesi ini. Nah saya buka sesi pertanyaannya, boleh ya Pak? Boleh, siapa yang mau nanya? Ya itu yang baju kotak-kotak. Ya. Kisarannya itu tergantung dari lifestyle ya benarnya ya. Tapi kalau aku boleh bilang 50% dari biaya hidup itu pasti larinya ke akomodasi. Jadi akomodasinya berapa itu yang nanti akan membentuk bulanannya berapa. Dan perlu diingat di Australia bayarnya per minggu rentalnya, bukan per bulan. Karena kalau di Indonesia sistem gaji kita kan per bulan ya. 1 bulan dihitung 4 minggu. Loh, 4 minggunya kemana? Kan kita 1 tahun 52 minggu. Nah itu yang sering dibilang kita dibohongin Belanda. Makanya kita dapat THR. Dan kalau di Australia kita gajian per 2 minggu, bayar rental sewa juga per 2 minggu. Nah contohnya kalau kita bicara yang namanya biaya sewa akomodasi itu kisarannya sekitar 200 sampai $500 per minggu. Tergantung akomodasinya kita seberapa mahal. Let's say kita ambil $300. Itu 1.200 ya. Tambahin 1.000 lagi atau 1.200 lagi itu udah cukup buat makan. Jadi makanya aku bilang sekitar 2.000 sampai 2.500 lah per bulan. Dan kalian masih boleh kerja part time ya. But remember, tugas kamu pertama adalah belajar. Jadi harus bisa time management dengan baik sekali. Dan pekerjaan magang ya kurang lebih sekitar 20 sampai $30 lah gaji per jamnya. Depend on your qualification and depend on your jobs that you are doing di part time jobsnya gitu. Oke, jawab. Pertanyaan kedua, ukurannya kayaknya M ini. Ya, ini tadi kayaknya. Bisa dibantu pertanyaannya apa?
Oke, pertanyaan bagus. Boleh di next slide, Pak. Ini agak panjang, Pak, next-nya, Pak. Mohon maaf, Pak. Next lagi, Pak. Next lagi, Pak. Next lagi, Pak. Next lagi, next, 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 next lagi, Pak. Next lagi, Pak. Next lagi, next lagi, Pak. Stop. Bentar, 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 bentar. Kembali, Pak. Kembali, Pak. Kembali lagi, Pak. Kembali lagi, Pak. Kembali lagi, kembali lagi. Kembali lagi, Pak. Kembali lagi, Pak. Kembali lagi, Pak. Nah, ini stop sini, Pak. Yang sebelumnya, Pak. Nah, ini. Nah, saya pengen ngomong dulu ya. Kalau kita bicara yang namanya kedokteran di Australia, gaji dokter di Australia dengan karir kesehatan yang lainnya itu kalau kalian lihat itu nggak jauh beda. Jadi dokter seminggu di Australia itu gajinya 2.450 per minggu. Gaji petugas ambulan 2.180. Nilai masuk cuma 83. Ini 98. Jadi saya pengen bilang bahwa semua karir kesehatan di Australia itu sama-sama dihargainya. Karena kalau kita menangani sebuah pasien yang kecelakaan, yang kerja bukan dokter aja kan. Pertama kali mereka kita jemput, yang jemput siapa? Petugas ambulan, benar nggak? Benar ya. Karena penanganan pertama pasti akan mempengaruhi next treatment. Penanganannya salah, pasti akan semakin parah injurinya. Setelah mereka datang ke rumah sakit, yang nangani siapa? Perawat kan? Nah, perawat juga gajinya 1.900 per minggu. Mereka setelah ketemu perawat baru ketemu dokter, bener nggak? Sama dokter diarahkan untuk ronsen, CT scan, bener nggak? Ada yang cedera nggak? Ada yang patah tulang nggak? Radiografer gajinya 2.350. Setelah mereka ketemu dengan ronsen, balik dokter lagi, operasi, bener nggak sih? Habis operasi perlu nggak yang namanya pemulihan? Belajar jalan lagi, fisioterapis. Ternyata ada bagian tubuh yang tidak bisa berfungsi dengan normal. Mereka harus belajar lagi jalan dengan normal nggak sih? Atau menggunakan tubuhnya dengan baru lagi untuk bisa hidup sehari-hari. Occupational terapis. Jadi semua karir pasti dihubungkan di Australia untuk bidang kesehatan. Dan bagusnya di Australia, itu semua karir bidang kesehatan itu dibayar oleh pemerintah karena sistem kesehatannya bagus banget. Dan semua rumah sakit mayoritas milik pemerintah. Jadi kalau mau punya karir di Australia, jangan melulu kedokteran, coba inter yang lain. Ini anak-anak Hong Kong banyak nih, anak Indonesia aja yang gengsi. Next, ini Pak, kalau kita pengen masuk ke Monash University kedokteran, nah itu loh, nilainya 98. Syarat pertama, kalau nggak nyampe pakai SAT 1.420. Syarat kedua adalah ISET maksimal 200, itu kita harus 170. ISET adalah tes masuk kedokteran. Dan kalau kita nanti selesai ISET, kita bisa diundang ke tahap 3 yaitu interview. Nah, interviewnya bagus, nanti kita akan mendapatkan kurang lebih salah satu tempat dari 70 tempat yang tersedia untuk siswa internasional. Dari Indonesia sih saya rasa kita mendapatkan berapa ya? Maksimal 2 anak sampai 3 anak per tahun lah yang bisa keterima kedokteran. Nah, tapi menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan, apakah spesialisasi nggak boleh dilakukan oleh siswa asing? Boleh kok. Karena di Australia itu bagusnya adalah spesialisasi tidak diajarkan oleh kampus, tapi diajarkan oleh badan kedokterannya langsung seperti ID di Indonesia. Namanya Royal College of Medicine. Nah, di Indonesia sayangnya spesialisasi masih diajarkan oleh kampus, sehingga tidak sering kita mendapatkan berita bahwa butuh uang masuk yang cukup tinggi ketika kita ingin spesialisasi. Ya, karena saudara saya sendiri ingin masuk sebuah sekolah spesialisasi, itu pun juga dimintai 2M uang masuknya di Sulawesi. Jadi itu yang sering terjadi di Indonesia sih. Tapi kalau di Australia memang susah masuknya, but once you are get into our medicine program, you are in the system. Kita kekurangan dokter dan kita diakui kok ijazahnya di Singapura. Jadi makanya dari 70 anak ini, separuhnya pasti anak Singapura. Makanya kalau kita berobat ke Singapura, ke Mount E, Gleneagles, banyak lulusan Monash juga, dokter-dokternya. Itu sih. Jadi boleh. Oke? Nah, masih ada beberapa lama lagi, Pak? Masih ada 20 menit lagi. Waduh, panjang ya? Iya. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya. Di sini ada orang tua juga yang ikut hadir. Dari Bapak atau Ibu ada yang mau ditanyakan juga di Zoom.
Kita ada tamu, boleh ditampilkan Zoom-nya Pak Anggit. Ada 35 orang ikut secara online, Pak Robi. Mungkin dari Bapak Ibu ataupun teman-teman yang ikut secara daring, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom Zoom. Silakan yang bertanya. Baik, bisa maju ke depan saja. Oke, ya silakan. Oke, nah itu kembali ke slide yang tadi. Master ya. Oke. Kalau master sih IPK 3,0 sih, tapi benernya kalau kita mau jadi pharmaceutical science atau ke farmasinya nih? Oke. Kalau pharmaceutical science untuk masternya sih lebih ke IPK 3,0 ya di S1-nya sama IELTS 6,5 itu aja sih. Dan background-nya harus farmasi atau kalau enggak ya berhubungan dengan chemistry, something like that. Nah, next Pak, mungkin Pak, next lagi. Nah ini kita kalau di farmasi, ini kita next lagi Pak. Kita peringkat 1 dunia, dan next Pak. Ini bedanya. Untuk yang pengen belajar kedokteran di Australia, kita selalu punya 2 macam karir ya teman-teman ya. Ada yang jadi praktisi, ada yang jadi peneliti. Sifatnya lebih mendesak yang mana? Otomatis praktisi. Karena kita kekurangan apoteker, nggak ada yang keluarin obat. Sistem kesehatan kolaps, benar nggak? Nah, tapi kalau jadi peneliti, apakah dibutuhkan? Sangat dibutuhkan. Karena kalau kita nggak punya peneliti, pengobatan tidak akan maju. Pada waktu COVID-19 kemarin, tidak ada yang bikin vaksinnya, benar nggak sih? Nah, sama-sama pentingnya, tapi kalau memang lebih mudah di sini. Next, Pak. Nah, ini adalah cara menjadi farmasis di Australia. Ini kalau pengen jadi apoteker ya kayak gini 4 tahun sama 1 tahun di master. Dan memang ini yang sering dilakukan. Tapi kalau memang untuk ke master pharmaceutical science, itu kurang lebih belajarnya hanya berapa ya? 2 tahun aja, dan IPK-nya di 3,0 sama IELTS 6,5. Dan next, Pak. Next lagi. Ini syaratnya dari Indonesia. Kalau masuk ke farmasi 92,5, kalau nggak nyampe SAT aja ya 1290 gitu. Oke. Oke, sip. Nggak apa-apa. Kita cuma lihat akreditasi jurusannya. Jadi dari waktu kamu lulus itu akreditasi jurusannya itu A, B atau C. Kalau A itu kita bilangnya IPK 3,0-an kalau nggak salah. Kalau C mulai dari 3,2. Mungkin syarat IPK-nya bisa 3,4. Tapi ya saya yakin kalau dari PTN apa gitu-gitu, yang kamu masuk pasti uni yang bagus kan. Udah akreditasi A, nggak masalah. Oke, thank you. Ya. Terima kasih Audrey. Mr. Robi, ini ada pertanyaan di chat ini. Mohon dijelaskan apakah ada beasiswa di Monash? Nah, tadi sudah saya bahas Pak di slide. Jadi beasiswa yang parsial itu ada $10.000 untuk masuk ke uni langsung. Lalu juga ada beasiswa yang untuk masuk ke diploma $8.000. Lalu untuk beasiswa yang full ada yang namanya Leadership Scholarship. Ada juga yang dapat dari Semarang, dari Loyola juga 4 tahun yang lalu namanya Megan. Itu penuh per tahun sampai lulus, biaya kuliahnya gratis. Dan ada lagi beasiswa Indonesia Maju dari Kementerian Keuangan. Itu kira-kira beasiswa yang bisa ditargetkan ya untuk bisa didapatkan. Oke. Tadi ada di slide juga ya, Mr. Robi? Ada. Boleh Pak Anggit yang di Zoom di slide kembali untuk yang beasiswa? Di depan tuh Pak. Oh di depan ya? Iya. Tidak apa-apa. Sepertinya dari Ibu ini ingin meng-capture untuk itu ya, beasiswa tadi ya? Di depan lagi Pak, paling kayaknya sebelum Q&A tadi deh. Sebelum video. Depan lagi. Masih sorry Pak, ke bawah lagi Pak. Ya, itu yang ini Pak, yang 38. Slide 38. Nah ini yang untuk ke uni langsung, ini bisa dapat $10.000, tapi tidak berlaku untuk pelajaran yang ada kuotanya ya, seperti nursing, kedokteran itu nggak bisa, karena itu kuota base. Tapi juga ada beasiswa untuk potongan ke Monash College, yaitu ke program diplomanya, yaitu $8.000. Syaratnya hanya diterima aja kok. Next.
Ini kita juga ada beasiswa penuh yaitu International Leadership Scholarship, ini biasanya 4 per tahun. Lalu juga ada beasiswa Merit Scholarship itu 31 per tahun, itu besarnya 10.000 per tahun beasiswanya. Dan terakhir next kita juga ada beasiswa Indonesia Maju. Kita masuk dalam list beasiswa Indonesia Maju. Nah, ini juga penuh biaya kuliah sama biaya hidupnya. Iya, beda tuh. Baik, terima kasih Mr. Robi. Pak Anggit minta tolong yang di Zoom sama yang ditampilkan apakah bisa disamakan? Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Tadi jelas ya, jadi teman-teman yang berprestasi berdasarkan nilai, tadi sudah ditunjukkan ratingnya, nilainya berapa, ingin masuk kuliah di mana. Plus ada tambahan lagi, meskipun tidak sampai pada nilai tersebut, tetapi ada program disebut dengan diploma ya. Iya, betul. Dan di Monash tidak ada foundation. Jadi beda, beberapa university itu ada foundationnya, kelas persiapan untuk masuk ke jenjang kuliah, tetapi di Monash dia masuknya disebut diploma persiapan ya. Kalau misalnya nilainya tidak cukup. Betul. Setara dengan tahun pertama program perkuliahannya hanya dengan kelas yang lebih kecil. Karena kita sudah survei performa anak-anak Indonesia dari SMA nasional, kita ambil 300 anak-anak random, ternyata nilai mereka cukup bagus, yaitu setara dengan 72% atau distinction above, itu kalau di Indonesia setara IPK 3,0 Pak. Oh baik. Jadi anak-anak Monash, karena nilai masuknya juga kita tinggi, mereka di Monash ternyata bertahan. Ya. Oke, berarti nanti teman-teman yang masuk di Monash harus menunjukkan kualitasnya supaya nanti Monash tetap percaya pada Loyola, betul gitu ya, Mr. Robi ya? Ya. Baik, kita punya alumni Megan. Memang kalau nggak salah tahun lalu sempat kesini juga say hello, lalu kemudian bercerita tentang prestasi achievement yang dicapainya ya, luar biasa memang. Betul. Nah, ini Megan juga punya cerita yang lucu ya. Pertama kali masuk ke Monash itu dia itu nilai masuknya kurang 0,5% untuk masuk ke Monash. 0,5 poin. Mama papanya udah ngamuk-ngamuk ke saya tuh, gimana anak saya kan di Loyola kan sekolahnya susah, kok kurang 0,5 aja nggak boleh. Nah akhirnya Megan ngambil SAT karena dia juga berteman dengan Stanley yang dapat beasiswa penuh duluan. Nah dia nanya-nanya ke Stanley, gimana nih caranya interview supaya bisa keterima. Nah akhirnya dua anak ini keterima barengan dari Semarang di tahun yang sama. Nah jadi nilai SMA yang kurang bisa digantikan dengan SAT ya. Bukti nyatanya adalah Megan, dia juga bahkan bisa dapat beasiswa penuh dengan SAT-nya. Gitu, Pak. Oke. Banyak jalan ke Roma ya, Mr. Robi ya. Betul. Baik, ada pertanyaan lagi dari ibu, bapak, atau orang tua, atau dari teman-teman terkait dengan Monash University. Masih ada kesempatan, 5 menit lagi. Tapi tadi kaitannya dengan biaya juga itu termasuk lifestyle juga ya, Mr. Robi ya. Artinya ketika kita ada kerja paruh waktu, lalu kemudian kita juga dapat uang dari orang tua, tetapi kalau lifestyle kita itu juga berlebihan, pasti akan berdampak juga sama uang saku juga ya. Jujur iya Pak, karena istri saya dulu juga belajar di Australia, bahkan tidak dikasih uang saku sama orang tuanya. Orang tuanya hanya ngasih biaya kuliah aja, uang sakunya nyari sendiri. Oh, itu cukup loh Pak dari uang sakunya ya. Tapi ya istri saya orangnya gigih sih. Jadi dia memang cukup sibuk tapi ya bisa. Tapi ya saya sarankan seenggaknya buat anak-anak SMA Loyola jangan se-ekstrim itulah. Seenggaknya masih ada uang saku, cuman kalau pengen jajan, pengen beli iPhone baru, pengen beli tas LV, pengen liburan ke Eropa, cari duit sendiri ya. Kan udah bisa kerja part-time. Itu aja Pak. Oke. Terakhir pertanyaan dari saya, tadi apakah sudah disinggung juga terkait dengan apakah Monash University punya dormitory atau housing untuk international students atau apa namanya mereka harus hire apartment dan lain sebagainya itu terkait dengan penginapan? Ada, jadi kalau untuk akomodasi itu kalau di dalam kampus kita punya di kampus utama kita yaitu di Clayton, bahasa Jawanya Klaten Pak, kampus Klaten. Nah, ini di kampus Clayton itu adalah kampus utama kita, yaitu kampus terbesar kita, dan kita memiliki kode pos tersendiri di kampus kita. Nah, akomodasi di dalam kampus, di Clayton Campus, kita punya 9 gedung, kurang lebih sampai 10 gedung akomodasi, dan modelnya ada 2 ya, ada yang tipe
residential village itu lebih ke tipe-tipe bangunan yang emang udah dari zaman dulu sih. Ada juga yang lebih ke urban community atau gedung-gedung apartemen yang baru. Saya lihat lifestyle-nya anak Indonesia, saya nggak berani rekomendasikan yang lama. Saya rekomendasikan yang baru-baru. Nah itu apartemennya modelnya kayak apartemen modern, satu kamar satu orang, kamar mandi dalam, ada pantry di dalam kampusnya, di dalam kamarnya. Kurang lebih biayanya $320 per minggu. Nah, tapi kalau kadang-kadang kita tinggal di luar kampus seperti di kos-kosan itu lebih murah, $200 udah boleh gitu loh, dapat gitu. Jadi $200. jadi yang mau dapat lebih murah mendingan di luar kampus sih Pak. Oke, baik. Kalau di atas 18 tahun. Nah. Iya, biasanya mereka rent apartment lalu kemudian 3 atau 4 bulan Atau di patungan kos-kosan gitu ya. seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Mr. Robi untuk informasinya. Thank you.